menjadi garam dunia. Dalam Matius 5 ayat 13-16 terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan demikian. Kalian adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di surga. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa tugas kita itu adalah sebagai garam dunia. Oleh karena itu kita nggak boleh tawar. Jadi menjadi garam dunia itu bagaimana sih? Garam dunia itu seperti ayat yang bagian yang terakhir tadi, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Artinya kalau kita mau menjadi garam dunia, berarti kita harus memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya apa? Orang yang melihat kita itu bisa memuji Bapa kita gitu. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi garam dunia? Ya kita nggak boleh tawar. Artinya kita harus memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang kita lihat aja ya contoh dari perjuangan para tokoh Alkitab untuk menjadi garam dunia. Yang pertama adalah Lot. Nah, siapakah Lot? Lot itu kan keponakannya Abraham yang kemudian dia memilih tempat yaitu Sodom untuk menjadi tempat tinggalnya. Tetapi ternyata dia tinggal di lingkungan yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita bisa lihat dalam 2 Petrus 2:7 dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kita tahu toh akhir cerita dari Lot ini, akhirnya Lot dan anak-anaknya selamat, sedangkan bangsa Sodom dan Gomora itu dihancurkan gitu ya. Terus bagaimana cara Lot menghadapi cara hidup orang-orang di sekelilingnya yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak hidup dalam hukum Tuhan? Ya dia tetap menjaga hidupnya tetap saleh. Dia tidak tercemari oleh lingkungannya, dia tetap menjaga hidupnya. Kita lihat tokoh lainnya yaitu Nuh. Siapakah Nuh? Dalam Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi kalau kita lihat murka Allah terjadi atas orang-orang yang tinggal di kota di mana Nuh tinggal, itu karena kejahatan mereka yang luar biasa. Tetapi bagaimana cara Nuh hidup di tengah bangsa yang tidak mau mengenal Allah? Nuh tetap menjaga kesucian hidupnya. Meskipun dia menghadapi berbagai cemooh, hinaan, tertawaan orang-orang di sekitarnya ketika dia taat kepada Tuhan, tetapi Nuh tetap tegar, dia tetap bertahan hingga pada akhirnya dia dan keluarganya saja yang akhirnya selamat. Tokoh berikutnya itu adalah Elia. Siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi pemberani. Ia berani menghadap Raja Ahab dan menantang untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Bahkan Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan para nabi Dewa Baal di Gunung Karmel. Jadi Elia adalah seorang yang hidup benar, dan bagaimana cara dia menghadapi keadaan di mana bangsanya tidak lagi mau menyembah Allah, tapi mereka hidup dalam percabulan, ketidakpercayaan, bahkan mereka menyembah Baal. Bagaimana cara Elia menghadapi keadaan seperti itu? Yang dia lakukan adalah dia bersikap berani, dia tetap konsisten dalam imannya, dia menunjukkan menunjukkan imannya kepada orang-orang sebangsanya, dan bahkan dia berani bersuara melawan, mengatakan kalau dia tidak senang dengan Ahab, ya dia mengatakan bahwa perilaku Ahab tidak baik dan sebagainya. Jadi dia berani menyatakan kesalahan yang telah dilakukan bangsa Israel kepada Allah. Itu sikap Elia.
Sekarang lihat tokoh perjanjian baru ya, dalam ini yang seringkali dijadikan patokan atau alasan ketika orang itu berusaha kompromi dengan lingkungannya. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23, sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Ini Paulus ya. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat ini seringkali dipakai sebagai suatu pembenaran ya, untuk kayak kompromi terhadap lingkungan sekitar. Jadi seolah-olah berkata begini, loh, aku itu seperti Rasul Paulus, mencoba menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Oh iya gitu ya. Ketika kita menjalankan hal ini kita harus analisa kembali. Rasul Paulus memang dia seolah-olah hidup. Jadi kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan seolah-olah hidup seperti orang-orang dunia itu. Tetapi yang harus digarisbawahi di situ, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, ada lagi yang sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Gitu. Jadi artinya apa? Meskipun dia seolah-olah hidup seperti mereka, tapi dia tetap menjaga kekudusannya. Jadi dikatakan di situ jelas itu. Jadi sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup seolah-olah seperti orang dunia, tapi sebenarnya dalam kehidupannya dia menjaga kekudusannya. Nah, jangan sampai menjadi menyalahgunakan seperti ini. Oh iya, aku kan bergaya seperti orang-orang dunia, aku menjalani kehidupan seperti mereka. Itu alasannya supaya dapat diterima oleh mereka. Tapi dalam kenyataannya ternyata hidupnya sendiri ternyata benar-benar sama dengan mereka. Wah, ini ya nggak bisa disamakan dengan ayat ini. Rasul Paulus hidupnya seolah-olah seperti mereka, tapi dia menjaga kekudusannya. Begitu. Dari ayat yang tadi itu masih ada lanjutannya. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini dijelaskan seperti ini. Saudara tentu tahu bahwa di dalam perlombaan semua peserta turut lari, tetapi hanya satu orang menerima hadiah. Oleh sebab itu larilah begitu rupa sehingga saudara menerima hadiahnya. Setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dalam segala hal. Ia melakukan itu karena ia ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan, yaitu bunga yang segera akan layu. Tetapi kita ini menahan diri dalam segala hal karena kita ingin dikalungi dengan karangan bunga yang tidak akan layu. Itu sebabnya saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Seperti dalam pertandingan tinju, saya tidak akan memukul dengan sembarangan. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Ya, ini suatu kerugian yang luar biasa. Artinya gini, sudah berhasil mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan, tapi kita sendiri karena kita tidak tulus, tidak menjaga diri kita dalam kekudusan, justru kita malah tercemar. Tapi kita dalam ketercemaran kita itu juga masih bisa memberitakan Injil. Akhirnya orang-orang hidup dalam pertobatan, tapi kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Karena kita bagaikan orang Farisi. Jadi seperti kubur yang berlabur putih, luarnya luar biasa tapi dalamnya bangkai kan gitu kan. Kubur itu kan, kuburan itu luarnya bagus tapi dalamnya isinya bangkai. Di luarnya kita menjadi terang
tetapi sebenarnya sudah hambar karena perilaku kita sendiri pun tidak menyenangkan hati Tuhan. Yeremia 17 ayat 9-10 mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan padanya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Berarti dalam kehidupan ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Menjaga hati, karena Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin kita. Dan ingat 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam semua uraian tadi ya, dari contoh dari para tokoh, baik sampai endingnya Paulus, mereka melakukan mengambil tindakan, mengambil sikap terhadap bangsa yang kemudian tidak taat kepada Tuhan itu, mereka melakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi yang mereka lakukan itu sesuai dengan petunjuk Tuhan gitu. Nuh ya, walaupun Nuh tetap memberitakan kabar baik meskipun tidak ada yang percaya, tetapi yang dia lakukan itu seperti yang Tuhan mau gitu. Elia yang melawan keras, bersuara, berteriak-teriak dan sebagainya, sampai menantang, sampai ada kemudian dia menyembelih nabi-nabi Baal dan sebagainya, itu pun sesuai dengan perintah Tuhan. Nah kalau begitu, ketika kita berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan? Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan. Jadi yang pertama adalah cari kehendak Tuhan. Ya, cari kehendak Tuhan. Jangan melangkah karena hal itu kita pandang baik. Belum tentu yang ada banyak jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kita harus cari kehendak Tuhan untuk tindakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan pedulikan apa kata orang. Karena apa? Kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan maksudnya apa kata orang, ya apa kata orang itu belum tentu sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan gitu. Apa yang diinginkan orang belum tentu sama dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengujinya dengan cara apa? Ya bertanya kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Ya waktu kita berdoa, entah waktu kita menyembah Tuhan atau waktu kita membaca Alkitab, terus kita mendengar suara yang begitu lirih ataupun rema yang Tuhan kasih untuk kita lakukan itu. Taat dan lakukan itu. Itu ya. Jadi bukan dari hasil mendengar kata orang, terus apalagi kita terlalu mempedulikan apa perasaan orang, pendapat orang tentang kita, itu tidak penting gitu, pendapat orang tentang kita. Jadi jangan terlalu menghiraukan penilaian orang gitu. Jadi yang dilakukan sekarang tidak perlu berorientasi pada penilaian orang, mencari kehendak Tuhan, lakukan setiap rema yang Tuhan kasih itu, lakukan seperti itu, taat, setia seperti itu, rajin membaca, rajin dekat dengan Tuhan. Apalagi kamu tinggal di tengah-tengah orang yang hidup tidak benar, jadi harus semakin dekat dengan Tuhan. Terus mulai mendoakan mereka, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu doakan supaya mereka hidupnya berubah, kemudian mereka bertobat. Dan kalau kamu melihat mereka berbuat yang salah, jangan segan tegur, jangan segan menegur, karena itu Yesaya 3:18, kalau orang benar terus kemudian tersandung dan kemudian Tuhan meletakkan batu sandungan yang menyebabkan kematiannya, tetapi kita tidak pernah mengingatkannya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada kita. Oleh karena itu ya kalau ada yang jalannya tidak benar, ya harus diberitahu, itu tanggung jawab kita memang gitu ya. Tetapi untuk kita mau melakukan apa atau untuk mencemplungkan diri dalam keadaan atau situasi di sekitar kita, kita butuh petunjuk dari Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan berkata iya, lakukan ya iya, kalau enggak ya jangan berani-berani coba-coba. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Jadi kalau kamu tidak yakin melakukan sesuatu ya seperti yang dikatakan orang, ya jangan lakukan. Pokoknya intinya cari kehendak Tuhan gitu ya.